yang pertama sampai dengan ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah itu, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirman Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kejadian 6 ayat 5-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Terima kasih. Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa, berasal dari hatinya. Ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Kita dengarkan liturgi keempat. Yesaya 35 ayatnya yang kelima. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelupkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Yesaya 35 ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Amin. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera terlihat terang. Siapakah raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Marilah kita dengarkan liturgi kelima kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendapatkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diajarkan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah mereka orang mendapatkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 7-9. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga. Ayat 13-14. Dan tiba-tiba angkatlah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 15-16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana." Seperti dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu.